Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kembali bersama kami saudara-saudara semuanya, para pendengar yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita memasuki episode tentang mentadabburi surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Pertemuan kedua kali ini kita akan membahas tentang surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ini tergolong kepada surat Madaniyah. Jumlah ayatnya ada sekitar 286 ayat. Sedangkan surat Al-Baqarah ini juga dinamai dengan Az-Zahra, As-Sinam, dan Al-Fustat. Kenapa dinamai demikian? Yang pertama, dinamai surat Al-Baqarah dengan nama ini karena di dalamnya terdapat kisah tentang sapi. Kisah tersebut mengandung pelajaran yang sangat penting bagi para hamba Allah, tentang wajibnya atau patuhnya dan berserah dirinya kita sebagai hamba, sebagai ciptaan Allah untuk menjalankan perintah Allah tanpa berlebih-lebihan. Yang kedua disebut dengan Az-Zahra. Secara bahasa Az-Zahra itu bermakna menerangi. Ketika ia menerangi jalan, tentunya Al-Baqarah mengandung jalan hidayah untuk dunia dan akhirat. Disebut juga dengan As-Sinam. Yang ketiga, secara bahasa As-Sinam itu bermakna sesuatu yang tinggi, baik tinggi letaknya maupun tinggi derajatnya. Nah, surat Al-Baqarah ini adalah surat yang paling sering menjelaskan tentang manhaj atau metode bagaimana beraktivitas dan beragama bagi umat ini. Maka surat ini seperti perkara penting. Di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ini menjelaskan bagaimana seseorang harus menjalankan aktivitas beragama. Dan juga surah Al-Baqarah ini dinamai dengan surat Fustat. Secara bahasa, Fustat bermakna tenda. Ya, seperti tenda seseorang pemimpin perang, yang dimana perintah-perintah dan instruksi penting akan muncul dan keluar dari tenda ini, karena ada raja di dalam pemberi perintah. Oleh karena itu, surat ini dinamakan surat Al-Fustat, karena ia diibaratkan seperti markas utama yang akan mengeluarkan perintah dan penjelasan syariat-syariat Islam di dalam. Nah, sekarang kita masuk kepada keutamaan daripada surat Al-Baqarah ini. Hadis riwayat Muslim diriwayatkan dari sahabat yang bernama diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabih." Bacalah Al-Quran karena dia akan datang di hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya. Hadis ini cukup panjang. Kemudian Rasulullah SAW, bacalah Az-Zahrawain, kata Rasul. Apa itu Az-Zahrawain? Yaitu surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Karena keduanya kelak di hari kiamat akan datang seperti dua awan atau seperti dua cahaya sinar matahari, atau seperti dua kelompok burung yang membentangkan sayapnya, yang satu dengan lainnya saling bersambung. Keduanya akan menjadi pembela bagi para pembacanya di dunia. Dua surat ini akan menaungi
Bacalah surat Al-Baqarah, kata Rasulullah SAW, karena sesungguhnya mengambil surat tersebut adalah sebuah keberkahan dan meninggalkannya adalah suatu kerugian. Para tukang sihir tak akan dapat menghafalnya, kata Rasulullah SAW. Seperti yang kita ketahui, di dalam surah Al-Baqarah terdapat ayat kursi. Kita bisa lihat keutamaan ayat kursi. Yang pertama, ayat kursi adalah ayat yang paling utama di dalam Al-Quran. Hal ini pun diceritakan di dalam hadis riwayat Ubay bin Ka'ab. Poin yang kedua, barang siapa yang baca ayat kursi pada setiap akhir salat wajib, maka tidak akan ada satupun yang dapat mencegahnya dari masuk surga. Bisa kita lihat dari hadis riwayat An-Nasa'i di dalam Sahih At-Targhib wa At-Tarhib nomor 1595. Ada lagi keutamaan dua ayat terakhir di dalam surat Al-Baqarah. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man qara'a bil ayataini min akhir surat Al-Baqarah fi laylatin kafatah." Siapa saja yang membaca dua ayat terakhir di akhir surat Al-Baqarah itu di malam akhir, maka cukuplah baginya hal tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dari sahabat Ibnu Mas'ud. Ibnu Hajar berkata, maksud dari kata cukuplah baginya hal tersebut artinya adalah dia akan terhindar dari kejahatan manusia, kejahatan jin, dan cukup baginya dari qiyamul lail. Bahkan cukup baginya pahala dari dua ayat tersebut. Nah, bagaimana kata ulama tentang ini? Nyata surah Al-Baqarah mengajarkan kita untuk menjadikan malam kita penuh makna, malam kita penuh hidayah, malam kita dinaungi oleh benteng yang ada dua keutamaan yang paling jelas di sana. Yang pertama, ada ayat kursi di dalam surah Al-Baqarah. Yang kedua, ada perhatian khusus kepada setiap muslim agar selalu membaca dua ayat terakhir atau akhir surat Al-Baqarah. Nah, kalau kita lihat keselarasan awal surat Al-Baqarah dengan akhir suratnya, surat ini dimulai dengan sifat-sifat orang yang bertakwa. Potongan ayat di dalam ayat ketiga mengatakan alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka orang yang beriman itu beriman kepada yang gaib. Dan diakhiri juga dengan sifat tersebut di dalam firman Allah pada 285, Amana Rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Lah, keimanan kepada yang gaib adalah pondasi agama ini, termasuk ke dalam iman. Maka jika keimanan tersebut bersemai di dalam hati seseorang, hati seorang hamba, maka seorang hamba akan merasa tenang, tentram, dan yang paling hebat adalah dia sangat yakin terhadap apapun yang telah dijanjikan Allah. Ketakutan, ancaman adalah bagian dari iman. Ketakutan, ancaman bukan sesuatu yang mesti ditakutkan, tapi mesti dijalankan. Dijalani dengan baik. Dengan apa? Karena iman akan berbuah sabar atas segala takdir yang dituliskan untuk. Tentunya agama akan mengarahkannya kepada yang baik-baik, sehingga dia mengerti apapun yang buruk datang kepada dirinya hanya semata-mata adalah untuk menguji iman. Saudara pendengar yang dirahmati Allah, sehingga dengan terpaah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang akan mengingat Rabb-nya dengan baik. Seseorang akan menjalankan perintah Rabb-nya dengan baik, dan pastinya menjauhi larangan. Dan karena menjauhi larangan,
adalah wujud kecintaan kepada yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembahasan utama di dalam surat Al-Baqarah ini. Pembahasan utama dalam surat ini menjadi khalifah. Surat ini membacakan jati diri kita sebagai manusia. Kita ini ternyata adalah khalifah di permukaan bumi. Khalifah yang hidup dan wajib memimpin sesuai dengan perintah dan petunjuk Allah. Tujuan ini dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah dengan cara yang sangat baik, tepat, sehingga seharusnya masuk ke lubuk hati yang paling dalam, menimbulkan akal yang sehat bagi seorang hamba dengan sangat mudah sekali. Tema-tema di dalam surat Al-Baqarah ini bisa kita bagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama menceritakan kelompok orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kafir. Lalu menceritakan kelompok orang-orang yang munafik. Selanjutnya surat ini menyertakan sifat-sifat ketiga kelompok tersebut. Bagaimana sifat orang yang beriman, bagaimana sifat-sifat orang munafik, dan bagaimana sifat-sifat orang kafir. Nah, ketika kita berbicara tentang tahapan-tahapan kekhalifahan, kita bisa melihat bagaimana kita harus memimpin bumi ini. Tahapan pertama, surat ini pertama-tama menjelaskan tahapan kekhalifahan pertama yang tersemat di dalam diri Nabi Adam alaihissalam. Tahapan ini adalah tahapan pertama yang membuka mata kita akan permusuhan iblis yang tiada batas. Iblis takkan pernah merelakan sedetik pun, tidak akan pernah menyia-nyiakan waktu kecuali hanya untuk menyerumuskan manusia ke lubang kebinasa, mencari teman abadi untuk sama-sama menikmati azab Allah di neraka. Sungguh kita ini berada dalam peperangan setiap detiknya, berkecamuk dengan iblis, setan, dan jin yang membawa kita kepada godaan nafsu, menyesatkan kita dari ketakwaan. Seluruh pasukannya, keturunannya tidak akan pernah berhenti sedetik pun untuk mendeklarasikan peperangan terhadap iman yang ada di dalam hati kita. Berpegang teguhlah saudaraku, kawan-kawan semuanya. Yakinkanlah diri kita betul-betul sanggup untuk menghadapi tsunami besar ini setiap detiknya. Setiap anjuran kepada larangan Allah, setiap malas untuk beribadah, setiap hal yang mendatangkan prasangka buruk, fitnah, dendam, bahkan memotivasi kita untuk melakukan kejahatan sekecil apapun, ingat itu adalah pernyataan perang dan sekaligus MOU dari iblis dan setan serta bala tentara. Pilihan pada kita, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan kepada kita, kau mau jalan takwa atau mau jalan fujur. Tapi ingat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kesadaran terdalam kita kepada Allah seharusnya membuat kita beribadah setiap detik. Kemudian tahapan yang kedua, surat ini menjelaskan kembali tentang kekhalifahan, tentang kepemimpinan di permukaan bumi. Bahkan ini menjelaskan dengan gamblang tentang kekhalifahan oleh Bani Israel. Mereka adalah golongan yang dilimpahkan oleh Allah nikmatnya. Mereka dimuliakan dari kaum-kaum yang lainnya. Bahkan dari golongan mereka diutus para rasul dan nabi. Tapi apa yang terjadi kaum muslimin, saudaraku? Mereka membalas semua kenikmatan tersebut dengan kekufuran, pembangkangan. Mereka pun mengkhianati amanah yang diberikan kepada mereka. Mereka gagal dalam mengemban amanah tersebut.
bahkan mereka mendustakan, bahkan mereka sekaligus menghakimi dengan bisikan-bisikan setan kalimat-kalimat suci yang diturunkan melalui rasul-rasul dari golongan mereka. Kegagalan ini dapat kita lihat di dalam surat Al-Baqarah mulai dari ayat 40 sampai ayat 123. Allah gambarkan golongan-golongan yang betul-betul dimurkai Allah, yang menyebabkan Allah marah terhadap mereka. Mulai dari 140 sampai 123. Begitu panjang Allah bercerita tentang Bani Israel. Semoga penyakit-penyakit mereka, dosa-dosa mereka tidak menjadi penyakit kita dan dosa-dosa kita pada hari. Saudaraku yang dirahmati Allah, tahapan yang ketiga, surat ini menjelaskan kekhalifahan yang sukses. Tersemat di dalam ceritanya tertuang pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam hingga beliau menjadi panutan yang baik karena beliau menunaikan amanah dengan baik. Mulai ayat 124 sampai 141 Allah memberikan figur kepemimpinan dengan cerita yang sangat indah. Nabi Ibrahim adalah uswah, sebagai seorang contoh di mana Allah ceritakan di dalam Al-Quran secara permanen. Maka kaum muslimin, sahabat-sahabatku, hendaklah kita tidak jauh dari apa yang telah diberikan oleh Allah melalui firman-Nya. Jadi dalam surat ini memulai dengan tahapan kekhalifahan pertama dan ditutup juga dengan tahap ketiga yang sukses ditampilkan oleh figur Nabi Ibrahim. Tentunya menyuruh kita berpikir. Menyuruh kita berpikir dengan metode dan membuat desain bagaimana cara kita untuk mempersiapkan diri terhadap amanah-amanah yang ada dalam surah Al-Baqarah. Nah, pada bagian ini surah Al-Baqarah menjelaskan kepada umat Islam ini agar metode dan cara yang harus mereka tempuh agar dapat merealisasikan kepentingan atau tujuan kekhalifahan di permukaan bumi ini. Metode dan cara ini dijelaskan dalam surat ini secara bertahap berdasarkan tingkatan-tingkatan yang sesuai dengan kondisi-kondisi serta kebiasaan dari seluruh individu umat. Poin-poin penting yang perlu kita sampaikan dalam hal ini, yang pertama adalah harus berbeda dari umat ke umat sebelumnya dan menjauhi perbuatan ikut-ikutan. Silahkan dicatat tuh. Apa pesan di dalam surah Al-Baqarah ayat 104, 106, 141. Dalami dan ambil iktibar yang baik. Bagaimana kita harus hidup, mengambil perbedaan untuk pernyataan sikap, pernyataan moral, bahkan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Poin yang kedua adalah bagaimana kita harus selalu mengambil langkah yang seimbang. Balancing planning. Kita dalami lagi surat Al-Baqarah 158. Poin yang ketiga adalah ternyata ketaatan membutuhkan ujian. Al-Baqarah 142 sampai 150 mengajarkan kita bahwasannya iman kita ini diuji oleh Allah. Sementara itu poin yang keempat, Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan secara rinci, detail tentang metode dan aktivitas syariat. Kalaulah boleh kita sampaikan poin-poin pentingnya. Yang pertama, mubahnya atau bolehnya segala yang baik yang ada di atas muka bumi kecuali yang diharamkan atau yang dikecualikan dengan dalil yang jelas. Surah Al-Baqarah 172, 173 memberi kabar tentang.
Yang kedua, tentang kriminalitas, Al-Baqarah 178 sampai 179. Kemudian peringatan akan pentingnya wasiat, 180 sampai 182. Ada tentang syariat ibadah berpuasa, 183 sampai 187. Ada syariat untuk berjihad, berperang, 190, 195, 216, 218. Nah, syariat melakukan rukun Islam yang kelima, syariat berhaji, 189, 196, 203. Ada syariat tentang hukum-hukum bagaimana membangun keluarga. Ada topik-topik yang harus dipahami oleh setiap muslim di dalam membangun utuh keluarga. Ada bab pernikahan, Al-Baqarah 221. Ada bab tentang ilah, Al-Baqarah 226. Ada bab talak, ya, perceraian suami istri, ada 227 sampai 232. Al-Baqarah jelaskan semuanya. Ada khulu, permintaan cerai dari istri kepada suami, ya, Al-Baqarah 229. Ada masa iddah bagi wanita yang ditalak oleh suaminya dan jenis-jenisnya, atau yang ditinggal mati oleh suaminya, Al-Baqarah 228 sampai 234. Ada nafkah, ada mut'ah, Al-Baqarah 236, 237, 240, 241. Ada tentang bab menyusui bagi ibu-ibu yang telah melahirkan, Al-Baqarah 233. Ada khusus bab perempuan tentang haid, Al-Baqarah 222 dan 223. Nah, mari kita ikuti untuk memperhatikan bahwasanya surat ini betul-betul memberikan tahapan-tahapan yang sangat mengagumkan, supaya setiap muslim memiliki kepribadian, memiliki nilai istiqomah, memiliki nilai ketaatan, keikhlasan, sabar, sehingga dia layak untuk diberikan rahman dan rahim oleh Allah, tidak hanya di dunia, akan tetapi sampai kepada akhirat. Tahapan-tahapan yang sangat mengagumkan itu di dalam surah Al-Baqarah ini dapat kita lihat. Pertama, merealisasikan pertimbangan firman Allah, wa aqim wajhaka syatral masjidil haram. Ada planning yang panjang, bagus, dan mulus seharusnya pada setiap jiwa muslim, bahwasanya kita memiliki kiblat dan kita 5 kali wajib palingkan muka kita ke Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Yang kedua, ada keseimbangan dalam pertimbangan. Inna safa wal marwa min sya'airillah. Sungguhnya Safa dan Marwah adalah bagian dari syariat. Yang ketiga, arah itu bukanlah segala-galanya, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah. Kita tak perlu menatap timur, barat, utara, selatan, dan apapun arah yang kita pelajari saat ini. Tetapi pada setiap arah itu Allah pesankan kepada kita, antuwallu wujuhakum, hadapkanlah kemanapun kau menghadap. Tetapi tidak kami katakan itu adalah kebaikan, kata Allah. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib, kau ke barat, mau ke timur, mau ke utara, mau ke selatan. Tetapi kebaikan itu tidak ditentukan oleh Allah. Kebaikan ditentukan oleh iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan mengunjungi bumi Allah arah timur, bawa iman. Silakan berjalan-jalan ke arah barat, bawa iman. Ke timur, ke barat, ke utara, selatan, bawa iman selalu bersamamu. Sehingga akhirnya engkau akan mengatakan,
Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, enggak ada yang sia-sia yang Engkau ciptakan. Subhanaka faqina adzaban. Maha suci Engkau Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Jauhkanlah kami ya Allah dari siksaan neraka. Maka dari sini bolehlah kita berikan pertanyaan, mengapa kita disyariat? Kok enggak turun secara teratur syariatnya? Maka jawabannya adalah syariat dalam kriminal, lalu masalah ibadah. Syariat ibadah tidak turun secara terpisah dari syariat lainnya, agar hal ini menjadi penegas bahwasanya metode beragama ini harus secara menyeluruh dan mencakup seluruh permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan. Jadi kalau ada yang bertanya nanti, kenapa pensyariatan di dalam agama Islam tidak turun secara teratur? Tak, inilah jawabannya. Nah, di sini terdapat pertanyaan lainnya. Mengapa hukum yang berkaitan dengan keluarga tidak turun terlebih dahulu daripada hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah ibadah? Maka jawabannya sangat mudah. Jiwa dan hati hamba harus dipersiapkan dengan senantiasa beribadah dan bertakwa kepada Allah, agar jiwa dan hati itu dapat mengambil dan menyerap hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah keluarga. Ketika jiwa dan hati sudah baik, maka apapun yang terjadi di dalam keluarga insya Allah akan mendapatkan keputusan yang. Maka oleh karena itu ayat-ayat ini diakhiri dengan perintah untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah. Kita diperingatkan akan ilmu oleh Allah. Surah Al-Baqarah 231, 233, 234, 237, 241 ya, menganjurkan kita agar kita betul-betul memiliki akhlak, memiliki amal. Karena di dalam agama ini satu dan lainnya sangat berkaitan. Selanjutnya ayat ini atau surah Al-Baqarah ini menjelaskan kepada kita tentang kisah Talut, kisah Jalut, di mana kisah ini menjelaskan dua kelompok dari Bani Israel yang kedua-duanya diberikan kekhalifah, diberikan kepemimpinan di atas bumi. Namun kelompok yang pertama gagal menunaikan amanahnya. Kenapa? Karena kemaksiatan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Takutnya mereka dari musuh, kaburnya mereka dari peperangan, dan selalu mereka ukur kemenangan-kemenangan mereka dan kekalahan-kekalahan mereka dari materi. Bagi mereka materilah puncak daripada kemenangan. Miskinlah puncak daripada kekalahan. Nah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, apa yang kita lihat, apa yang kita miliki di sisi Allah itu belum apa-apa. Kekayaan di sisi Allah adalah ridho, ikhlas, dan cinta tanpa batas. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, dalam keadaan iman adalah kekayaan yang hakiki. Nah, kalau kita lihat kelompok yang kedua dari golongan Bani Israel ini, mereka mendapatkan kemenangan karena keberanian, kejujuran, ketaatan, keyakinan yang kuat, dan tawakal kepada Allah. Nah, kisah ini menekankan bahwa pentingnya berperang sebagai cara untuk menjaga dan melindungi metode beragama. Loh, kenapa berperang? Sesungguhnya para pengecut dan penakut tidak pantas mengemban amanah ini. Pengecut tidak pantas untuk menanggung tanggung jawab ini. Sehingga apa? Kemunafikan menyebabkan orang lari dari medan perang. Kemunafikan menyebabkan peperangan adalah salah satu untuk memiliki
atau cara untuk memiliki kekayaan. Agama tidak menyuruh seperti ini. Berperang di dalam agama kita adalah untuk melihatkan, mempersaksikan, menyatakan konsistensi terhadap tauhid, membela jiwa, agama, harta, kan untuk mencari kekayaan. Maka kaum muslimin sedang yang dirahmati Allah, harus kita pahami dengan baik. Islam mengajarkan kita untuk bersaudara dan membela apa yang kita. Lah selanjutnya, surat ini juga menjelaskan akan syariat yang berkaitan dengan harta, masalah ekonomi, dan rincian-rinciannya, bahkan memberikan peringatan yang keras kepada orang yang suka-suka memakan riba. Bagaimana dengan riba? Riba adalah salah satu metode yang mendunia aktivitas transaksi muamalah yang membuat seseorang kaya tetapi dengan cara yang haram. Sehingga Rasulullah SAW menjadikan riba menjadi salah satu poin dosa paling besar di antara 7 dosa besar. Dan di dalam surah Al-Baqarah ini tegas-tegas Allah katakan salah satu dosa yang sangat besar adalah riba. Tidak satu ayat yang menjelaskan tentang ini. Yang pertama, Al-Baqarah 195, Al-Baqarah 215, 245, 254, 261, dan 273. Hati-hatilah kaum muslimin, jangan perkaya diri dengan cara yang tidak dianjurkan oleh Allah, bahkan dilarang. Selanjutnya kita masuk kepada faidah-faidah di dalam surat Al-Baqarah. Apa saja manfaat dan faidah yang bisa kita ambil di dalam surat Al-Baqarah? Yang pertama, surat Al-Baqarah mengokohkan hati seorang yang beriman, menambahkan keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, agar hal-hal yang menjadi semangat, pelacut atau pelecut sa'adah atau azam dan penolong bagi mereka, sehingga tujuan beragama ini sampai dan kehidupan dunia dan akhirat pun menjadi milik setiap muslim. Rasulullah SAW pernah menjelaskan melalui hadis yang tertera di dalam kisah Uzair yang berhubungan dengan surat Al-Baqarah ayat 259, yaitu bercerita tentang kisah Namrud dan Nabi Ibrahim. Ada lagi kisah Ibrahim yang menghidupkan burung-burung yang telah mati, Al-Baqarah 260, dan kisah orang-orang yang mati dahulu dihidupkan kembali oleh Allah, Al-Baqarah 243. Semua kisah ini amazing, tidak mungkin bisa terjadi menurut akal sehat. Tetapi ketika akal memang tidak bisa berfungsi lah, seharusnya kita yakin di situ bahwasanya ada Allah yang maha atas segalanya. Semua kisah ini menunjukkan kekuasaan mutlak, bahwasanya menghidupkan yang sudah mati dan berbuat apa saja jika Allah yang menghendakinya, hanya dengan kun fayakun. Faedah yang kedua dapat kita lihat, sesungguhnya Islam tidak akan melarang sesuatu melainkan mendatangkan ganti daripada hal tersebut yang lebih baik, yang lebih adem, yang lebih menyenangkan, yang lebih bermanfaat. Contoh, Allah larang, sangat melarang, Allah larang kita untuk riba, karena riba akan merugikan orang lain. Diganti oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibukanya pintu infak dan utang piutang. Silakan berinfak, silakan melakukan hutang piutang dengan rukun dan syarat yang telah. Yang ketiga, surat Al-Baqarah satu-satunya surat yang menyebutkan rukun Islam secara sempurna.
syahadat, salat, zakat, puasa, haji sempurna di dalam surat Al-Baqarah tentang rukun Islam. Yang keempat, sifat pertama yang digambarkan oleh Allah terhadap surat Al-Baqarah ini adalah la raiba fi, tidak ada keraguan di dalam. Inilah prinsip dasar seorang muslim. Tidak boleh seorang muslim ragu di dalam hati. Ragu terhadap apa? Ragu terhadap Al-Quran, ragu terhadap Rasulullah, ragu terhadap kebenaran. Iman akan rusak jika keraguan ini datang. Kekuatan pertama di dalam hati seorang muslim adalah yakin sepenuhnya kepada Allah, yakin sepenuhnya terhadap Rasulullah, yakin sepenuhnya terhadap syariat. Sehingga keseimbangan akan tampak, keadilan akan terwujud. Kenyamanan, persatuan, permusyawaratan, keadilan sosial, semuanya akan tampak. Karena apa? Karena Muhammad SAW adalah rahmatan lil alamin yang mencontohkan kehidupan sebagai gambaran keselamatan dunia dan akhirat. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, secara umum atau secara keseluruhan, Al-Quran adalah suatu kepastian. Tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Sungguh ini adalah tantangan paling besar bagi setiap orang-orang yang beriman. Karena Al-Quran adalah suatu kitab petunjuk yang Allah sebutkan tidak ada keraguan di dalamnya, berarti akan memberikan tantangan kepada siapapun yang meragukan Al-Quran ini. Kalau ulama-ulama di kalangan sahabat Rasulullah SAW sudah menantang orang-orang kafir di waktu itu untuk mendatangkan salah satu saja kesalahan kecil sedikit. Datangkanlah oleh kalian, kata sahabat-sahabat oleh Rasulullah, kesalahan yang sangat kecil yang ada di dalam Al-Quran. Sampai saat ini Rasulullah SAW dengan segala nasihat memberikan bukti bahwasanya Al-Quran, wahyu yang diturunkan kepadanya melalui Jibril, bahkan dihafal oleh para sahabatnya dengan iman yang kuat, istiqomah yang jelas. Tak satu pun di antara orang-orang kafir mampu melihat sedikit kesalahan yang ada di dalam. Kemudian sifat yang kelima adalah ada yang disematkan oleh Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Apa itu? Ternyata orang-orang yang beriman dan bertakwa itu mampu untuk mengimani yang gaib. Dan akhir sifat mereka yang disematkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri mereka adalah Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Dan orang-orang yang beriman akan mengikutinya. Maka perkara yang paling penting di dalam agama ini adalah keyakinan, al-i'tiqad. Dan keyakinan adalah amalan daripada setiap hati kita. Oleh karena itu, hati adalah tempat yang selalu dilihat. Hati adalah suatu tempat yang betul-betul kita jaga dengan baik dan benar. Dan Allah akan melihat hati setiap hamba. Dan semoga kita tidak lupa berminta, mohon kepada Allah agar Allah selalu memperbaiki hati kita. Poin yang keenam di antara keutamaan yang diberikan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah ini pada manusia adalah ilmu. Allah yang mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, dan seterusnya. Allah lah yang menciptakan manusia. Allah mengisahkan seluruh para nabi di dalam Al-Quran.
Kita berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang yang jahil terhadap cerita-cerita yang disampaikan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah. Dan sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang bersumber dari Allah. Karena Allah adalah pencipta alam semesta. Sementara itu pada poin ke-7, bisa juga kita lihat bahwasanya ternyata taubat seseorang hamba tidak dapat terrealisasi melainkan dengan dua jalan. Pertama, taubat taufik. Di dalam Al-Baqarah 37 dapat dilihat tentang itu. Yang kedua, kemudian penerimaan taubat. Al-Baqarah ayat 37 menjelaskan juga tentang ini. Betapa Allah memiliki luasnya kasih sayang. Selanjutnya poin yang ke-8, terkadang kita akan melihat atau mendengar tentang perbuatan-perbuatan manusia yang tidak akan kita percaya. Kan hewan pun melakukannya. Janganlah heran kaum muslimin karena sebagian manusia memiliki hati yang lebih keras daripada batu. Dan sebagian manusia juga lebih tersesat daripada binatang. Kita boleh mentadabburinya dalam surah Al-Baqarah ayat 74. Selanjutnya yang ke-9, Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 35 dan ayat 19. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya isyarat pendeknya waktu tinggal bagi Adam dan istrinya di surga. Karena apa? Karena dia memang sudah dipersiapkan untuk menjadi khalifah di permukaan bumi. Poin yang ke-10, Allah berfirman di dalam Al-Baqarah 101 sampai 102 sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'idi. Dia berkata, barang siapa yang meninggalkan peribadatan kepada Ar-Rahman atau Allah, maka ia akan ditimbakan musibah. Apa musibah? Peribadatan kepada berhala-berhala. Siapapun secara umum yang tidak menyembah Allah, itu dipastikan menyembah berhala. Meskipun ada wujud dan tidak ada wujud, secara umum berhala adalah sesuatu yang disembah selain Allah. Syirik, mitos, sesajian, siapapun yang dianggap sakti, semuanya akan menyebabkan kita menjadi menyekutukan Allah. Berselingkuh di dalam tauhid, ini adalah dosa yang paling besar, dan ini adalah jalan syaitan. Kebodohan menyebabkan kesesatan, hitamnya hati menyebabkan kemungkaran. Maka barang siapa yang paling hina di dunia ini, jawabannya cuma satu, orang yang peribadatannya, tauhidnya tidak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kebodohan yang paling nyata. Yang ke-11, Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita, inilah kisah-kisah umat sebelum kalian. Dan seakan-akan bertanya, bagaimana dengan kalian? Kita disuruh untuk tidak sesat. Kita disuruh untuk menjaga diri. Seruan yang paling kuat adalah tegakkan hujjah dengan menjelaskan siapa kita dan untuk apa kita dan bagaimana mungkin Allah membela orang-orang yang imannya teruji dengan baik. Bumi, langit, hujan, angin, semuanya tercipta adalah untuk memperkuat iman kita, sehingga kita mengerti
pada setiap diri ada kewajiban pribadi kepada Allah dan ada kewajiban muamalah sesama manusia. Kemudian ada maksud terpenting. Apa itu? Maksud terpenting di dalam surat Al-Baqarah di dalam surat Al-Baqarah ayat 21 adalah perintah untuk bertauhid kepada. Sudahilah kaum muslimin mendatangi dukun. Sudahilah memberi sesajen. Sudahilah menganggap sesuatu itu sakti. Sudahilah yang namanya tahayul khurafat. Semuanya akan membuat kita terputus dari Allah Subhanahu wa taala. Pada penjelasan surat Al-Fatihah kita sudah sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, hanya akan tercapai jika hati, pikiran, tubuh kita berorientasi kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di dalam ini terdapat pesan penting tentang tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Demikian saja para pendengar yang dirahmati Allah yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan semoga apa yang kita sampaikan bisa menjadi nasihat bagi kehidupan kita sehari-hari. Tentunya apa yang kami sampaikan tidak terlepas dari kesalahan, lafaz, diksi, kegagapan. Kita hanya manusia biasa, hanya mencoba watawasaw bil haq watawasaw bis sabri, berwasiat terhadap kebaikan, kebenaran, dan berwasiat kepada kesabaran. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dari apa yang kami sampaikan. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk baik di dunia dan baik di akhirat. Dan insya Allah pertemuan ketiga kita akan melihat keutamaan daripada surat Ali Imran. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan, fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.